Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Farhan Panggabean dari program S1 Teknik Lingkungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi bangsa dan negara sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pengertian serta peranan ideologi dalam suatu negara. 1. Pengertian ideologi. Ideologi secara umum diartikan sebagai ide-ide, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud ialah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Menurut Mensesnek Murdiono, ideologi adalah terminologi asing yang walaupun sudah sering dipergunakan, namun sepertinya belum demikian jernih dipahami bersama, padahal peranannya demikian penting. Beberapa pendapat lain dari penulis asing yaitu Robert Heinlein dengan buku yang berjudul Political Ideology, misalnya, yang menyatakan bahwa ideologi antara lain merupakan suatu argumen. Yang ia maksudkan sebagai argumen yaitu untuk mendorong dan melawan terhadap pandangan lain. Ia pun meliputi program untuk mempertahankan, mengubah, atau menghapuskan lembaga-lembaga sosial tertentu. Franz Magnus Suseno merumuskan juga ideologi merupakan sistem nilai, kesadaran, cita-cita luhur, dan yang menjadikan acuan suatu masyarakat itu tertanam dalam implisit di batin warga negaranya. Ideologi dalam hal ini dimaknai ideologi terbuka, bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kepada sekelompok orang. 2. Peranan ideologi Pancasila dalam negara Indonesia. Jika kita melihat kembali pada sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, ideologi Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup negara. Dengan lain, unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Ideologi Pancasila dianggap mampu membangkitkan kesadaran kemerdekaan, memberikan arahan mengenai dunia beserta isinya, serta menanamkan semangat dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan, yang selanjutnya mewujudkan dalam kehidupan penyelenggaraan negara Indonesia. Pentingnya peranan ideologi Pancasila juga dapat terlihat dari fungsi ideologi itu sendiri, yaitu membentuk identitas atau ciri bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila berfungsi mempersatukan orang untuk bergimana ya maksudnya Pak? Untuk bersaling tidak diskriminasi gitu, dan juga dalam hal ini ideologi Pancasila berfungsi sebagai pembentuk solidaritas dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan menyatukan keseragaman ataupun keanekaragaman, misalnya dengan memakai semboyan kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Baik, selanjutnya, ideologi Pancasila seiring berkembangnya zaman. Pemerintah Indonesia dalam menjalankan sejarahnya memang terpaksa harus dihadapkan oleh pilihan yang berat. Pancasila misalnya, yang menurut Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani, pada awal mulanya hanya menjadi dasar negara berdirinya negara Indonesia merdeka. Namun pada perkembangannya kini, kemudian menjadi ideologi negara, pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, jiwa bangsa, dan sederet sebutan lain yang di satu sisi memang mengokohkan, tetapi di sisi lain membebani Pancasila itu sendiri. Oleh karenanya, ketika pertama kali Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara, tentu diperhitungkan secara matang segala konsekuensinya. Penetapan tersebut merupakan keputusan politik yang sangat memperhatikan referensi sejarah perjalanan kehidupan bangsa. Sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 hingga sekarang ini. Dalam perjalanan Pancasila sebagai ideologi negara, memang tidak sedikit memunculkan berbagai penilaian dan pendapat lain. Tentu saja, semua itu tidak menggoyahkan kedudukan dari sebuah keputusan telah final, menetapkan Pancasila sudah menjadi sebagai ideologi negara. Pemerintah Orde Baru agaknya juga menyadari bahwa pada mula pertama masih ditemui adanya keraguan dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang sulit menerima Pancasila itu sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, kemudian pemerintah itu kayak meyakinkan
masyarakat ini akan tentang pentingnya penerapan ilmu Pancasila sebagai ideologi negara. Baik, setelah itu nilai-nilai Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini dijelaskan bahwa nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Ya, ibaratkan kita tuh mempunyai ikatan sendiri kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pembentukan suatu keadaan tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Nah, di sini jelaskan bahwa setiap manusia itu harus memiliki sifat atau perilaku yang beradab sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Gabungan yang terdiri atas beberapa bagian, kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini, bukan untuk bersengketa. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan. Nah, maksud yang dari sila keempat ini, setiap manusia itu tidak bisa hidup secara individu-individu. Jadi setiap manusia itu harus hidup berkelompok, harus saling bergotong royong, saling tolong-menolong. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Jadi, maksud dari sila ke nomor 5 nih, setiap manusia tuh mempunyai hak-hak tersendiri yang harus disamaratakan, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, materi selanjutnya yaitu identitas nasional. Definisi identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Identitas bangsa Indonesia akan berbeda dengan identitas bangsa Australia, bangsa Amerika, dan bangsa lainnya. Identitas nasional itu berbentuk karena bangsa Indonesia mempunyai pengalaman bersama, sejarah yang bersama, dan penderitaan yang sama juga terbentuk melalui adanya saling kerjasama antara sekelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Meskipun memiliki banyak perbedaan, namun keinginan kuat di antara mereka untuk saling merekatkan kelompoknya dengan kelompok lain dapat juga membentuk identitas. Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Berdasarkan pengertian identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter dari bangsa tersebut. Nah, selanjutnya, sifat identitas nasional. Sifat identitas nasional merupakan jati diri bangsa Indonesia yang bersifat dinamis dan khas yang menjadi pandangan hidup dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Pada era globalisasi ini, eksistensi bangsa-bangsa di dunia sedang dihadapkan oleh tantangan yang sangat kuat dari kekuatan internasional, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Apabila bangsa tersebut tidak mempunyai atau tidak mampu mempertahankan identitas nasional, maka yang kepribadiannya, maka bangsa tersebut akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh tantangan zaman. Nah, jadi maksudnya di sini kalau misalnya negara itu tidak mempunyai identitas nasional, maka negara itu mudah untuk diadu domba atau tidak mempunyai pengokohan terhadap negara itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, bangsa yang tidak mampu mempertahankan identitas nasional akan menjadi kacau, bimbang, dan kesulitan dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama. Kondisi suatu bangsa yang sedemikian rupa sudah tentu merupakan hal yang mudah bagi bangsa lain untuk lebih kuat, menguasai, bahkan untuk menghancurkan bangsa yang lemah tersebut. Oleh karena itu, identitas nasional sangat diperlukan supaya bangsa dapat mempertahankan eksistensi diri dan mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita dan tujuan hidup bersama. Nah, C. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Kalau yang objektif itu ada geografis, ekologis, dan demokratis. Dan kalau yang subjektif itu ada historis, sosial, dan politik. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. 1. Sejarah.
Sebelum menjadi negara yang modern, Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pada masa kedua kerajaan tersebut telah membekas semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abad-abad berikutnya. 2. Kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi akal budi, peradaban, pengetahuan, misalnya sikap ramah dan santun bangsa Indonesia. 3. Suku bangsa. Suku bangsa ini merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Tradisi bangsa Indonesia ini hidup bersama dalam kemajemukan yang bersifat alamiah. 4. Agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan. Yang diyakini di Indonesia itu dijamin oleh konstitusi negara. Tetapi juga merupakan suatu rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap dipelihara. Mensyukuri nikmat kemajemukan pemberian Allah yang dapat dilakukan dengan salah satunya sikap yang tidak membeda-bedakan satu sama lain, tidak memaksakan keyakinan dan tradisi suatu agama, baik mayoritas maupun minoritas atau kelompok lainnya. 5. Bahasa. Bahasa adalah salah satu atribut identitas nasional Indonesia. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia atau bahasa yang digunakan saat ini sebagai bahasa penghubung atau lingua frasa. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1982 yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. 6. Kasta dan kelas. Kasta adalah pembagian sosial atas dasar agama. Dalam agama Hindu, para penganutnya dikelompokkan ke dalam beberapa kasta. Kasta yang tertinggi adalah kasta Brahmana atau kelompok rohanian. Dan kasta yang terendah adalah kasta Sudra atau orang-orang biasa, yang masyarakat biasa gitu. Kasta yang terendah tidak bisa kawin dengan kasta yang lebih tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya contoh identitas nasional. Di sini saya hanya menjelaskan 4 contohnya saja ya. Ya, yang pertama bahasa. Tahu sendiri bahasa di Indonesia itu bahasa Persatuan Indonesia. Nah, yang kedua bendera. Bendera sendiri ini melambangkan sesuatu negara itu mempunyai identitas atau ciri khas dari masing-masing negara. Contohnya kalau Indonesia itu bendera merah putih. Nah, habis itu lambang. Lambang Indonesia sendiri yaitu Garuda Pancasila. Dan yang keempat, semboyan. Semboyan Indonesia sendiri yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.